Lapor apel Gubernur Riau didampingi Kapolda Riau dan Rem 031 selaku pimpinan apel menuju mimbar apel. Dan apel. Penyerahan alat penyemprotan 2000 masker dan kami lagi dimohon kepada rekan-rekan media. Hormati Pak Bupati Kampar, Kabupaten Kampar, dan khususnya seluruh atas nama pimpinan gugus tugas Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas usaha yang telah dipersiapkan oleh Pak Kapolda, Pak Danrem, pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang telah mempersiapkan acara ini. Tentunya kegiatan pembatasan sosial berskala besar ini kita bertujuan bukan melakukan pelarangan, tapi hanya pembatasan, bukan pelarangan. Sebenarnya pembatasan sosial ini telah kita laksanakan di semua kabupaten kota di Provinsi Riau ini, berupa adanya peliburan terhadap anak-anak sekolah, adanya usaha yang kita minta kepada kegiatan-kegiatan kantor-kantor juga sekarang bekerja di rumah, sebagian besar kerja di rumah. Pemerintah daerah yang bekerja di rumah sekarang lebih banyak daripada kerja kantor. 67% sekarang kerja di rumah, hanya sedikit kerja di kantor, dan itu pun kerja di kantor pun ada yang berganti-gantian. Kemudian juga beribadah di rumah, dan kita juga dianjurkan agar menggunakan masker. Kita juga sudah dianjurkan dari awal, pemerintah kita, Bapak Presiden kita sering menghimbau agar melakukan physical distancing, agar menjaga jarak fisik, kontak fisik, sekaligus juga social distancing. Kita menghindari daerah kerumunan. Ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Namun di dalam pelaksanaannya kita melihat masih banyak juga warga kita tidak disiplin terhadap hal ini. Himbauan dilakukan mulai dari awal Maret setelah adanya pasien yang positif di Provinsi Riau. Kita sudah melaksanakan pembatasan sebenarnya, pembatasan sosial ini. Namun apapun himbauan dilakukan baik di kota-kota, di desa-desa, masih aja juga warga kita yang tidak mengikuti himbauan tersebut. Padahal tujuan pemerintah adalah agar dapat menyelamatkan rakyat kita dari terinfeksi dengan COVID-19. Kedekatan hubungan antara seseorang yang terinfeksi dengan ini agar masyarakat kita patuh dan taat, sehat, tubuhnya sehat. Mereka sudah di rapid test, kenyataannya setelah dilakukan swab, dari hasil swab kita di Medan. Tapi sebenarnya juga sudah ada yang transmisi lokal yang dari 19. Karena itulah memang tidak ada lain himbauan pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama penularan COVID dalam masyarakat kita yang ada di Provinsi Riau ini, khususnya di 6 daerah ini, walaupun sebenarnya pelaksanaan ini juga sudah pernah kita laksanakan dulu Pak ya, yang diawali dengan kami bersama di depan kantor gubernur, dan ini merupakan yang kedua kali
khususnya dalam pelaksanaan PSBB di 6 daerah kabupaten kota di Riau. Harapan kami tentunya, kita tahu bahwa disinfektan ini juga bagian untuk membunuh ya virus-virus kalau memang ada berkembang yang kita juga tidak tahu. Mereka bisa melekat di mana-mana saja. Jadi salah satu adanya penyemprotan disinfektan ini diharapkan nanti tumbuhnya kesadaran masyarakat juga agar memelihara perilaku hidup sehat. Bagaimanapun tentunya perilaku hidup sehat ini paling utama dalam rangka untuk menjaga penularan dari COVID-19 ini. Nah, jadi karena itulah tentunya ini bagian daripada untuk, karena ini akan dilakukan PSBB di sini secara bertahap, ini bagian untuk menumbuh kesadaran agar tentunya masyarakat kita senantiasa memelihara perilaku hidup sehat, menjaga jarak, ya, memakai masker, kemudian juga hindari dari daerah kerumunan, kemudian juga sering mencuci tangan ya dengan air yang mengalir, dengan sabun dan air mengalir. Kalau misalnya tidak memiliki hand sanitizer itu tidak masalah, yang penting pakai sabun. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada di tengah masyarakat, terutama masyarakat muslim. Ini tinggal hanya melanjutkan apa yang sudah terbiasa kita lakukan. Nah, ini karena itu kalau disiplin ini telah dilakukan oleh masyarakat kita, mudah-mudahan tidak akan berkembang penularan COVID-19 di Bangkinang ataupun juga kota-kota lain yang ada di Provinsi Riau. Bahwa pemerintah kan telah tegas ya melalui Kementerian Perhubungan, melalui Pak Kapolda, melalui aparat perhubungan. Sekarang ini bahkan kalau misalnya ada yang ingin juga memanfaatkan suasana ini untuk mudik, pasti nanti akan di-stop oleh polisi kita dan tenaga kesehatan dan juga tentara mungkin yang bertugas di checkpoint yang sudah ada di Provinsi Riau. Saya pikir mudah-mudahan ya masyarakat kita bisa mematuhi. Sekarang dilarang mudik, nggak usah mudik, dan himbauan ini bukan hanya dari pemerintah, bahkan juga dari datuk-datuk nenek mama, termasuk juga dari kelompok-kelompok ketua-ketua warga suku yang ada di Provinsi Riau ini, ya, dari suku Nias, suku Batak, suku Jawa, suku Minang, dan ini mereka sudah menghimbau juga semua sanak saudaranya untuk sementara ini nggak usah mau di kampung dulu. Kita lebih baik sekarang kita menjaga diri kita, terutama keluarga kita, agar selamat dari penularan COVID-19. Jadi selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita ke Kampar bersama dengan gugus tugas Provinsi Riau. Yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan PSBB serentak di 6 kabupaten kota yang sudah mulai per tanggal 15 kemarin. Kita ingin pelaksanaan PSBB secara serentak ini terkoordinir dengan baik, sehingga kemudian kita melakukan pentahapannya dan pengorganisasiannya yang sudah kita lakukan sejak kemarin. Kemarin kita konsolidasi di seluruh pelaksana gugus tugas pelaksana PSBB di kabupaten kota untuk melaksanakan konsolidasi. Konsolidasi ini dimaksudkan agar semua satu persepsi tentang peraturan gubernur pelaksanaan PSBB. Jadi kemudian dengan mereka memahami dan kemudian satu persepsi akan
diharapkan dapat bertindak lebih efektif dalam satu tindakan yang sama dengan persepsi yang sama. Yang kedua, kita hari ini lakukan penyemprotan disinfektan. Ini sekaligus kita mulai keluar untuk menghimbau kepada masyarakat dan kemudian melakukan upaya konkret untuk kita memutus penularan COVID-19 di masyarakat. Ini sebagaimana hasil dari video conference kemarin dengan para bupati dan wali kota untuk dilakukan semacam sosialisasi dulu terkait dengan pelaksanaan PSBB. Dengan demikian, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah untuk mengorganisasi pelaksanaan PSBB agar berjalan dengan baik. Apa yang kemudian kita sudah laksanakan di Kota Pekanbaru menjadi benchmark kita ya, untuk supaya pelaksanaan di 5 kota dan kabupaten yang lain bisa berjalan lebih baik. Alhamdulillah dari pelaksanaan tadi di penyemprotan disinfektan ini, dan hari ini kita konsolidasi di Polres Kampar, kita sudah mengarahkan untuk bagaimana pelaksanaan ke depan lebih baik. Yang pertama adalah kita harus memfokuskan dalam pelaksanaan PSBB ini 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita mampu untuk memutus penularan COVID-19 dengan langkah konkret. Sebagaimana hari ini melakukan penyemprotan disinfektan dan seterusnya, langkah-langkah lain, melakukan social distancing yang benar, mematuhi protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat. Ini kita akan laksanakan menyeluruh. Di Kampar sudah dimulai dari kemarin, Pak Kapolres melaporkan bahwa untuk masuk kota Kampar harus wajib memakai masker. Ini langkah awal tentunya yang tujuannya adalah supaya kita tidak tertular daripada COVID-19. Kemudian yang kedua, bahwa kita ingin melihat dan kita ingin mengetahui intervensi kesehatan kita kepada para korban atau pasien yang menderita atau yang sudah terpapar COVID-19. Baik itu dalam status positif hasil swabnya ataupun isolasi, dalam status isolasi karena dalam pengawasan ataupun ODP. Ini penting karena kalau intervensi kesehatannya ini juga lemah, akan memunculkan hal-hal yang baru. Setidaknya akan memunculkan kalau kemudian berakibat fatal, sebagaimana kita tahu sudah 6 korban meninggal karena yang positif. Mereka yang positif di Pekanbaru itu 6 kan sudah meninggal. Ini adalah upaya kita dengan mengintervensi kesehatan ini, kita harapkan mereka sembuh. Nah ini maka tadi sekaligus kita laksanakan kunjungan ke rumah sakit daerah untuk kita memberikan kepastian atau menyiapkan APD dan obat-obatan ataupun perlengkapan lainnya agar supaya pasien yang dirawat di rumah sakit daerah atau rumah sakit rujukan di Bangkinang ini bisa sembuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita akan menangani dampak sosial. Nah, dampak sosial ini sebagaimana kita tahu, kita sudah terus melaksanakan upaya untuk supaya masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial, baik yang sudah terdata melalui dinas yang ada, dinas sosial dan lain sebagainya itu, maupun masyarakat-masyarakat yang terdadak sekarang menjadi terdampak karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Rasa kemarin kita sudah melaksanakan hari Jumat di Bangkinang ini atau di Kabupaten Kampar ini juga melaksanakan bagaimana kita memberdayakan masyarakat supaya kemudian menggerakkan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan. Ini dalam rangka tadi kita menangani dampak dari COVID-19 ini. 3 hal inilah yang kita harapkan bisa kemudian menghasilkan, dan saya harap
kita semua punya target dengan 3 hal ini, sehingga kemudian capaiannya akan menjadi bahan evaluasi, dan kita harapkan kemudian sukses semuanya. Saya perlu menekankan di sini bahwa peran informasi menjadi penting, karena masyarakat yang kemudian stay at home atau berada di rumah ini, yang dilihat sekarang adalah informasi, baik melalui media sosial ataupun media yang lain, yang tentu kita perlu supaya menguatkan mereka. Informasi yang membuat mereka menjadi lebih cerdas adalah hal yang diperlukan untuk kemudian menguatkan mereka yang berada di rumah. Dan kita harapkan banyak hal yang bisa kita salurkan informasi-informasi kepada masyarakat yang tetap berada di rumah ini dengan berbagai macam inovasi ataupun hal-hal baru terkait dengan apa hal yang kemudian bisa kita lakukan di rumah. Ini yang kita harapkan, penyaluran informasi kepada masyarakat bisa diberikan untuk tujuan supaya mereka menjadi lebih kuat, dan kemudian daya imunnya meningkat, dan kemudian terbebas dari COVID-19. Ini yang ingin saya sampaikan. Pak Kapolda, untuk penerapan di Kota Pekanbaru akan mirip seperti di Pekanbaru diterapkan nanti di Dumai, karena karakteristiknya perkotaan dan daerah masyarakatnya itu terkumpul di dalam perkotaan. Tapi di 4 daerah lain seperti halnya di Kampar ini, kita tahu karakteristiknya masyarakatnya itu tersebar di wilayah yang cukup luas, dan ini memiliki tantangan yang berbeda dan cara penanganan juga yang berbeda. Tentu kita sudah merumuskan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan mengklaster daerah merah dan daerah kuning. Daerah-daerah merah akan menjadi tanggung jawab Polres dengan kekuatan yang ada untuk menanganinya. Baik itu nanti melakukan penyekatan, penyemprotan, himbauan, sosialisasi sampai dengan penegakan hukum. Daerah-daerah lain personilnya, peralatannya boleh digeser ke daerah merah. Nanti daerah lain akan di backup oleh Polda. Polda akan turun menguatkan atau menebalkan daerah-daerah yang bukan merah. Ini agar supaya kesinambungan kegiatan dan tujuan daripada kegiatan operasi sebagaimana tadi saya sampaikan itu tercapai. masalah ketahanan masyarakat tadi yang Pak Kapolda sampaikan. Di Pekanbaru kepolisian punya dapur umum, kemudian posko relawan Karhutla yang dirangkap menjadi penanganan COVID-19. Nah, untuk 5 kabupaten kota lainnya apakah juga akan dibuat seperti itu, Pak? Sama, konsepnya sama. Bagaimana dapur umum yang ada, tidak mungkin dapur umum yang ada di Pekanbaru untuk memenuhi masyarakat di Kampar atau di tempat lain, terlalu jauh. Maka di setiap Polres, bagaimana kita lihat di depan ini, Pak Kapolres, ini dapur umum ya, Pak. Ini adalah sebagian dari dapur umum yang kita juga siapkan untuk menjaga ketahanan masyarakat supaya tadi yang utamanya dampak sosialnya dulu kita tangani, dan yang kedua bahwa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, minum itu adalah hal yang tidak bisa ditunda, dan itu harus kita siapkan. Termasuk dengan bansos seperti yang dilakukan di Pekanbaru sendiri. Iya, prinsipnya sama. Bansos kita sebagaimana kita tahu, bantuan sosial kita mekanismenya bukan sebagaimana yang ada, tapi kita ingin menebalkan dan menguatkan. Saya tahu banyak warga yang kemudian baru datang, belum terdaftar dan lain sebagainya, dan itu tentu akan menjadi sasaran kita. Ya, di awal ini sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan melakukan himbauan dulu sampai di 5 hari 1 minggu awal ini. Ini untuk supaya masyarakat paham dan bisa mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang kedua, setelah ini kita akan lakukan penegakan hukum sebagaimana yang sudah kita laksanakan di Kota Pekanbaru. Dengan demikian maka upaya penegakan hukum kita akan laksanakan sebagai upaya terakhir dari upaya-upaya lain yang sudah kita lakukan, agar supaya kemudian efektif daripada
pelaksanaan peraturan gubernur ini. Indra, ini kan Kampar berbatasan dengan Sumatera Barat, Indra. Apakah ini akses masuk ke dan keluar ini akan ditutup atau seperti apa, Bunda? Ya, sebagaimana kita ketahui terkait dengan perubahan yang terbaru ya, bahwa kendaraan umum bisa beroperasi, itu bukan berarti kendaraan umum itu mengangkut masyarakat, semua masyarakat boleh naik dan kemudian diantar sampai ke tujuan. Tidak. Masyarakat yang naik adalah masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan yang baru, untuk adalah orang-orang yang sedang dalam melaksanakan tugas, seperti halnya petugas kesehatan, petugas gugus tugas, petugas TNI Polri yang sedang bertugas. Demikian juga social distancing juga harus tetap dijalankan. Jadi kendaraan umum boleh mengangkut orang-orang seperti ini untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan masyarakat umum yang sebagaimana kalau dalam kondisi normal. Bagaimana pengawasan kita di perbatasan Jenderal terkait adanya masyarakat yang mudik dengan menggunakan surat kesehatan yang ada yang dibayar itu, Jenderal, yang sudah beredar di Pulau Jawa itu, jadi pengawasan kita untuk itu. Ya, tentu semua pelaksana ataupun semua organisasi ataupun profesi yang mengeluarkan surat itu akan kita lakukan verifikasi. Jadi langkah awalnya kita akan memverifikasi kembali surat-surat itu datang dari mana. Kan bisa datang dari rumah sakit, bisa datang dari klinik dan sebagainya. Kita akan memberikan penekanan pada mereka bahwa surat itu dikeluarkan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Ya. Jadi kegiatan penyemprotan tadi sebagai tindak lanjut pelaksanaan PSBB di 5 kabupaten kota yang dilaksanakan oleh provinsi, yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, yang nantinya kita bersinergi dengan Polda untuk bagaimana melakukan pelaksanaan penyekatan terhadap kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi sambutan kita dengan adanya kegiatan tadi, Pak? Ya, kita sinergi bagus, merasa terbantu dengan kegiatan dari Bapak Kapolda yang dilaksanakan di Kampar, sehingga nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Kabupaten Kampar ini mendapat perhatian dari provinsi untuk masalah penanganan COVID-19 ini. Oke, Bang, ada data berapa banyak